Ya, lebih dari 1,5 juta tenaga kerja di Indonesia mengalami PHK akibat pandemi COVID-19. Selain itu, sektor UMKM juga melemah karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut tentu berdampak pada perekonomian keluarga, terutama mereka yang bergantung pada pendapatan harian. Lantas bagaimana mengatur keuangan agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat, namun juga pada beberapa sektor perekonomian. Akibat sedikitnya jumlah pelanggan dan berkurangnya permintaan barang, beberapa bidang usaha terutama pariwisata, manufaktur, transportasi, dan sebagian retail terpaksa menghentikan produksi dan kegiatan bisnisnya. Dampaknya, sebagian pelaku usaha pun memutuskan untuk memberhentikan karyawannya baik untuk sementara maupun secara permanen. Pemasukan berkurang atau terhenti, namun pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Apalagi di saat sulit seperti ini menjadi kendala finansial baik bagi pelaku bisnis maupun karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini tentu harus dihadapi dengan bijak mengelola keuangan. Mulailah lebih berhemat dan siapkan dana darurat. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan selama pandemi, kami telah terhubung dengan salah seorang financial planner, Mas Budi Raharjo, melalui sambungan Skype. Kita akan tanya-tanya dengan Mas Budi, bagaimana cara mengelola keuangan yang pas selama pandemi ya. Halo Mas Budi, apa kabar? Halo Mas Budi. Baik, Mas Raden, Bayu. Oke, Mas Budi ini lagi di mana? Di rumah saja, Mas. Oke, di rumah. Kesehatan sehat? Dompet sehat ya? Semua sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Budi, ini kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ini menjadi pandemi global seperti itu. Imbas dari pandemi COVID-19, banyak pekerja yang dirumahkan alias di PHK. Bisnis-bisnis, terutama UMKM juga sepi pelanggan. Menurut pendapat Anda, seperti apa fenomena yang terjadi saat ini, Mas Budi? Ya, fenomena saat ini memang cukup berdampak terutama sekali kepada finansial setiap orang gitu. Kalau tadinya seperti kayak krisis 98 itu kan lebih banyak berdampak, tapi kalau untuk ke masyarakat golongan rendah atau ke bawah itu mereka masih bisa beraktivitas secara normal. Tapi kalau kita lihat situasi saat ini di mana terjadi social distancing, kegiatan konvensional yang biasanya kalau kita bertransaksi bisnis itu biasanya harus bertatap muka, terus kemudian juga datang ke pasar, ke mall, dan lain sebagainya, dengan adanya social distancing, terus kemudian pembatasan gerak, kerumunan, dan lain sebagainya, tentunya ini berdampak sangat luar biasa kepada kegiatan ekonomi. Dan memang akhirnya bisa mempengaruhi kepada banyak industri, ya, dan juga kepada banyak golongan masyarakat. Kenapa? Ya, karena memang efeknya kalau kita di rumah saja kan berarti kan belanjanya berkurang, kemudian juga kalau kita bisnis juga tidak bisa melakukan bisnis secara normal. Bahkan mungkin ada perubahan-perubahan perilaku dari masyarakat. Biasanya kalau misalnya ada orang-orang yang tiap hari meeting di luar aja misalnya gitu ya, untuk melakukan kegiatan bisnis. Sekarang semua tiba-tiba menjadi online gitu kan. Semuanya tiba-tiba dilakukan di rumah saja. Gimana cara kita beraktivitas gitu. Terus kemudian kita lihat ada bahkan beberapa bisnis yang sampai sama sekali demand atau penyelenggaraan kegiatan ekonominya betul-betul terhenti gitu, karena memang tidak mungkin jika tidak ada keramaian. Anggaplah misalnya seperti bisnis event organizer ya, terus kemudian juga bisnis pariwisata dan lain sebagainya, ini tentunya terkena dampak sekali gitu. Tapi juga beberapa bisnis yang justru malah terdorong naik gitu, ya kan, seperti bisnis kesehatan, ya, terus kemudian juga ada yang terdorong naik juga, ada seperti misalnya groceries gitu ya, itu terdorong naik karena di awal-awal sebelum kejadian ini juga orang-orang sudah banyak berbelanja untuk menyediakan stok makanan di rumah. Itu sih, jadi memang ini sebuah situasi yang perubahan yang sangat besar gitu, terutama dalam kegiatan ekonomi yang tadinya semuanya serba offline, mau tidak mau sekarang online itu biasanya adalah sebuah cara sekunder dalam bisnis ya. Kita biasanya tidak mengutamakan kegiatan online, tetapi dengan situasi ini bahkan kita betul-betul sekarang bergantung kepada online atau kegiatan-kegiatan online untuk menunjang perekonomian bahkan juga aktivitas kita sehari-hari.
gitu. Oke, nah Mas Budi, untuk karyawan yang kemudian harus karena dampak COVID-19 ini mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti itu, sebetulnya dampak yang harus diantisipasi oleh karyawan mengalami PHK itu apa saja sih, Mas? Ya, jadi kalau karyawan ini kan dampaknya saya bagi menjadi dua ya dampaknya ya gitu. Kalau dampaknya itu ada yang dampaknya moderate atau menengah gitu. Misalnya karyawan yang harus bekerja di rumah, kemudian mungkin kehilangan beberapa tunjangan seperti tunjangan makan dan tunjangan transport, otomatis penghasilannya agak sedikit berkurang gitu ya. Terus kemudian juga ada karyawan yang ternyata di rumah betul-betul memang karena perusahaan tempat dia bekerja tidak mampu bertahan sehingga harus betul-betul dirumahkan dan terjadi PHK. Untuk yang pertama dulu nih, untuk yang ternyata penghasilannya berkurang, sebenarnya semenjak di rumah selama penghasilan masih bisa berjalan, kita masih bisa menyusun ulang ya kan anggaran-anggaran belanja rumah tangga kita gitu. Kita bisa menyusun anggaran belanja rumah tangga kita karena aktivitas kita akan lebih banyak di rumah, maka otomatis sebenarnya kita bisa list down atau mendaftar lagi pengeluaran-pengeluaran kita seperti apa, membuat anggaran baru sesuai dengan penghasilan yang akan kita terima di bulan-bulan berikutnya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan juga pencatatan seberapa banyak dana likuiditas kita gitu. Dana likuiditas kita ini ya kita mencatat semua aset-aset kita lah ya gitu. Jadi mulai dari misalnya kayak tabungan, mungkin kalau ada deposito, investasi dan lain sebagainya, kita melakukan penjumlahan data-data tersebut. Bahkan setelah itu kita juga bisa melist down kekayaan-kekayaan kita yang lainnya. Itu kita bisa list down juga. Kekayaan lain itu seperti apa? Misalnya kita punya kendaraan dan semua aset-aset yang kira-kira punya market value atau punya nilai jual kembali. Ya, itu adalah sebuah market value dan kemudian cukup liquid untuk dijual, misalnya gitu. Ini hanya untuk antisipasi. Jadi kita bersiap-siap terhadap kondisi yang paling buruk. Misalnya ternyata setelah dirumahkan, bukan nggak mungkin kalau ini berkepanjangan, ternyata akhirnya bisa lebih parah lagi kondisinya, berarti kan kita harus mempersiapkan dana likuiditas ini. Kemudian juga kita bisa perhatikan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang mungkin bisa kita justifikasi untuk bisa menurunkan tingkat beban ya kan, beban finansial kita. Misalnya ternyata ada cicilan-cicilan yang nggak perlu ya kan, itu juga harus kita kurangi atau mungkin bisa kita hilangkan gitu. Oke, Mas Budi, ini kalau kita berbicara tentang dana darurat sebenarnya, kan tidak ada yang tahu kapan, ya harapan kita tidak di PHK, tapi kan kita tidak ada yang tahu nasib kita selama 1-2 bulan ke depan seperti apa. Nah, bagi mereka yang disiplin keuangan mungkin sudah menyiapkan pos-pos tersendiri untuk menyiapkan dana darurat. Bagaimana bagi mereka yang belum disiplin dan akhirnya di tengah pandemi COVID-19 ini mereka harus mau tidak mau menyiapkan dana darurat. Bagaimana caranya ini? Ya, betul sekali ya. Jadi mungkin ada orang yang secara finansial sudah membuat kondisi keuangan itu sesuai seharusnya gitu ya. Memiliki dana darurat, proteksi, investasi dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga ada beberapa golongan masyarakat yang belum tentu punya ya tabungan untuk bertahan selama beberapa bulan ke depan. Nah, apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya adalah merubah gaya hidupnya dulu ya. Itu merubah. Kita bisa turunkan seminimal mungkin. Saya tidak sebagai perencana keuangan pun tidak bisa merekomendasikan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang harus di-cut misalnya begitu. Misalnya kita bilang internet harus di-cut karena bukan prioritas. Tetapi sekarang dalam situasi kayak gini bisa jadi internet adalah salah satu modal kita untuk bergerak gitu. Yang kedua, jadi semua orang bisa punya peluangnya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah coba gali sebanyak mungkin peluang-peluang gitu. Kalau dalam situasi normal dana darurat misalnya bentuknya adalah dalam bentuk deposito gitu ya, terus kemudian mungkin dalam bentuk tabungan dan lain sebagainya. Nah tapi kita di sini waktu pas dalam kondisi sangat darurat ternyata tidak memiliki persiapan, maka kita juga harus memikirkan bahwa apakah ada aset yang bisa kita likuidasi atau mungkin bisa kita agunkan dan lain sebagainya untuk menyambung kehidupan sampai situasi normal, dan atau mungkin bahkan juga sebagai sarana untuk memulai usaha. Nah, terus kemudian yang ketiga, yang tidak punya dana darurat, tentunya juga harus fokus kepada cara menciptakan penghasilan baru. Gitu. Jadi dalam menghadapi situasi ini memang tidak mudah untuk kemudian menciptakan penghasilan baru. Tetapi manusia punya survival mode, dia punya mode bertahan hidup yang kemudian dia bisa
berpikir dan mencari celah. Sebagaimana kita tahu ya, dalam setiap resiko selalu ada peluang dalam kehidupan ini. Contohnya saja misalnya, ada sebuah bisnis yang terpengaruh, anggaplah misalnya bisnis IO, kemudian rencana pernikahan dan lain sebagainya gitu ya, wedding organizing dan sebagainya, mungkin saat ini terkena dampak bisnis COVID-nya gitu. Tetapi kemudian ternyata dari keahliannya dia membuat kreasi-kreasi hiasan dan lain sebagainya, ternyata kemudian beralih sesuai dengan talentanya dan kemudian punya basis klien yang ada, mungkin berubah menjadi menyediakan masker-masker dan lain sebagainya dengan keahlian dari vendor-vendornya. Bisa saja mungkin terjadi seperti itu gitu. Atau kita menggali kemudian dari hobi dan talenta yang tadinya sebenarnya kita simpan, kemudian akhirnya kita bisa gunakan. Contoh misalnya punya keahlian memasak, itu pun juga kita bisa gunakan gitu ya. Terus kemudian juga ada bisnis restoran yang misalnya makanan cepat saji kan sekarang belum tentu bisa dihadirkan pembeli-pembelinya gitu. Nah, ternyata juga kita lihat banyak teman-teman di restoran yang sekarang menyediakan makanan-makanan cepat saji take away, bawa pulang, atau bahkan juga menyediakan bahan bakunya untuk dimasak di rumah, karena kebanyakan sekarang masyarakat masak di rumah, sehingga mereka menyediakan bahan-bahan makanannya untuk bisa dibeli dan bisa didistribusikan secara online. Nah, peluang-peluang ini tentunya membutuhkan kreativitas, kita membutuhkan ide-ide, ya kan? Yang jelas tidak bisa kita hindari adalah kita harus melakukannya secara online sekarang gitu. Bahkan termasuk dunia pendidikan pun yang sebenarnya sifatnya defensif gitu ya, termasuk industri yang defensif, itu bahkan sekarang pun dilakukan juga secara online. Jadi kita bisa lihat kita harus mencari dan kita harus membentuk survival mode. Seperti tiba-tiba harus, bahkan ada yang mungkin harus banting setir dan sebagainya, tapi mau nggak mau memang itu yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup dan fokus kepada masalah utama saat ini adalah misalnya untuk mencari penghasilan, fokus kepada bagaimana menciptakan penghasilan baru. Oke. Terakhir, singkat saja Mas Budi, apa kiat-kiat untuk mereka pelaku bisnis untuk tetap survive? Oke, untuk tetap survive ya tentunya kita harus melakukan evaluasi ya, evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi seberapa besar kas kita ya untuk bisa membayar fixed cost dari bisnis kita. Nah, apakah ada fixed cost yang perlu dijustifikasi atau tidak, ya kan? Misalnya untuk biaya sewa dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah mencari peluang-peluang distribusi baru. Tadi yang saya bilang, kalau tadi channel distribution kebanyakan adalah offline, awalnya konvensional, kita harus menyediakan sekarang adalah kehadiran kita di online harus sudah pasti tersedia. Itu sudah pasti. Kan? Terus kemudian kemasan-kemasan variasi-variasi produk-produk yang baru. Baik. Terima kasih Mas Budi. Ini harapan kita semoga semua karyawan dan pelaku bisnis tetap bisa survive dan sustain, Indonesia kembali pulih dan sehat terbebas dari COVID-19. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas Budi dan pemirsa di rumah. Usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya. Jadi tetap bersama kami di Halo Indonesia.